Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, dalam kesempatan kali ini, kami akan menceritakan kisah Unuk, putri Nabi Adam, wanita pertama yang melakukan ilmu sihir dan zina pertama. Kisah Unuk, putri Adam, yang disebut-sebut sebagai pionir seks bebas dan hamil di luar nikah, banyak tersebar dan dikisahkan memiliki anak haram yang amat kontroversial. Bagaimana tidak, sahabat, selain bertubuh mega raksasa, sang putri hidup ribuan tahun, yakni sampai pada era Nabi Musa alaihi salam. Kisah ini memang menarik dan mirip dongeng, banyak keanehan-keanehan, dan ulama tafsir perlu mengkritisi kisah ini karena dianggap bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mari kita lihat kisah yang kontroversial ini. Jumlah putra dan putri pasangan Nabi Adam dan Siti Hawa lumayan banyak. Konon Siti Hawa hamil sebanyak 120 kali, dan setiap kehamilan melahirkan anak kembar, 2 laki-laki dan perempuan. Artinya, jumlah anak Nabi Adam adalah 240 orang. Hal ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam Tarikh At-Tabari. Namun, soal jumlah putra-putri Nabi Adam ini memang ada banyak riwayat yang berbeda. Imam Ibnu Jarir dalam kitabnya yang diriwayatkan dari berbagai perawi menyebutkan bahwa putra-putri Hawa dengan Adam tidak sebanyak itu. Hawa melahirkan 40 anak dan dari 20 kelahiran melahirkan Azhar. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang sama. Beberapa ulama menjelaskan bahwa pada setiap kelahiran, 2 anak kembar, 1 orang putra dan 1 orang putri. Anak pertama mereka adalah Qabil dan Iqlima, sedangkan anak terakhirnya adalah Abdul Mughis dan Amal Mughis. Hanya saja, dalam kisah Unuk lain lagi, diriwayatkan bahwa ada satu-satunya keturunan Nabi Adam yang lahir tunggal, yakni Unuk. Ia memiliki ciri yang unik, 2 kepala yang terletak di masing-masing bahu, kiri dan kanan. Selain itu, Unuk memiliki 20 jari tangan, yakni setiap telapak tangan memiliki 10 jari, dan memiliki kuku yang panjang dan bengkok. Diriwayatkan bahwa Hawa, dengan jiwa keibuannya, tetap merawat Unuk hingga anak itu dewasa. Terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi, yakni Qabil membunuh Habil. Setelah peristiwa tersebut, Qabil pun meninggalkan gunung dan menempati lembah, terpisah dari kelompok Nabi Adam. Kelompok yang beriman bersama Adam dan Hawa menempati puncak gunung, sementara Qabil dan keturunannya menempati lembah. Hawa memperlakukan anaknya Unuk, merawatnya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi ciri keturunannya yang mendiami puncak, sementara yang senang melanggar perintah Allah menempati lembah. Saat beranjak dewasa, Unuk bergabung dengan Qabil. Hal ini terjadi setelah Nabi Adam wafat. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa sebelum meninggal dunia, Adam merasakan hidup bersama anak cucu cicitnya hingga berjumlah 40.000 orang. Ketika Nabi Adam wafat, seluruh keturunan Adam menangis selama 7 hari 7 malam karena duka. Melihat hal tersebut, setan menggoda mereka. Setan merayu anak-anak Adam di lembah, sebab perangai mereka mudah tergoda. Iblis menawarkan hiburan berupa musik. Maka bermulailah musik seruling. Dan suara seruling tersebut terdengar sangat jauh hingga ke puncak. Mereka yang sedang berduka tiba-tiba menjadi heran dengan suara yang aneh tersebut. Mendayu-dayu dan sesekali menyayat hati. Mereka yang ada di gunung terperanjat, namun tetap bisa mengontrol diri, kecuali Unuk. Dengan hati bergejolak, Unuk meninggalkan puncak dan menuju lembah, bergabung bersama Qabil dan saudaranya yang lain. Di lembah, mereka menikmati musik dan tarian, serta bertemu dengan banyak lelaki. Unuk pun kecanduan seks bebas. Setiap bertemu laki-laki, dia melakukan hubungan intim tanpa disadari siapa ayah dari anak yang ia kandung. Sejatinya, Unuk tidaklah cantik, bahkan bisa dibilang buruk rupa, sehingga mustahil ada lelaki yang tertarik padanya. Namun, ia memiliki ilmu sihir yang membuat lelaki terperdaya, sehingga bisa menaklukkan setiap lelaki yang dikehendakinya. Unuk akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki bernama Wajah, yang tidak diketahui siapa ayahnya. Siti Hawa sangat sedih atas kelakuan putrinya itu, sehingga beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya segera lenyap dari muka bumi. Allah pun mengutus singa yang sangat besar, melebihi ukuran gajah, untuk menyerang Unuk dan merusak seluruh badannya. Inilah kematian pertama oleh binatang. Unuk pun mati setelah setahun melahirkan, dan tubuhnya tumbuh menjadi sangat besar. Tingginya mencapai 600 siku orang dahulu, yang setara dengan 1 lengan siku orang sekarang. Lebarnya juga sangat besar. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa ketika angin topan datang, angin tersebut tingginya tidak melebihi lutut. Apalagi ketika dia duduk di atas gunung. Tangannya bisa mengulurkan ke laut, mengambil ikan, dan memanggangnya di bawah matahari. Ketika ia marah kepada penduduk kampung,
ia mengencingi mereka sehingga mereka tenggelam dalam air kencingnya. Menurut riwayat lain, Unuk menguasai sebuah kampung. Riwayat juga menyebutkan bahwa ia hidup selama 45.000 tahun, bahkan sampai pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Unuk juga dikenal berjasa membantu Nabi Nuh dalam mengangkut kayu-kayu besar untuk membuat kapal. Kisah ini menceritakan bahwa Nabi Nuh bingung bagaimana cara mengangkut kayu tersebut, hingga Allah memberi wahyu bahwa Unuk bisa memikulnya. Setelah Unuk memikul kayu itu, ia akhirnya membantu Nabi Nuh dengan membawa kayu-kayu besar dari Kufah menuju Hirah dalam sekali pemberangkatan. Namun, setelah peristiwa banjir besar, saat air tidak mencapai lutut Unuk, ia tetap hidup hingga masa Nabi Musa alaihi salam. Pada suatu kesempatan, Unuk membenci Nabi Musa dan ingin membunuhnya. Ia mencabut gunung dari bumi dan membawa gunung tersebut untuk menimpakan kepada tentara Nabi Musa. Namun Allah mengutus burung hudhud untuk mematuki batu tersebut hingga membuatnya berlubang, yang akhirnya mengakibatkan Unuk meninggal. Diriwayatkan bahwa di negeri Tatar ada sungai yang bernama Atai, dan jembatan lengkung yang besar konon berasal dari tulang Unuk. Namun, Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Bashuni dalam bukunya Sahih Kasyasil Quran menyebutkan bahwa kisah ini termasuk kisah dusta, karena bertentangan dengan riwayat yang benar dalam Al-Quran dan hadis sahih. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pun menjelaskan kedustaan dalam riwayat ini, karena kisah ini tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis yang sahih. Allah berfirman, "Dan kami tenggelamkan golongan yang itu." Surah Asy-Syu'ara ayat 66. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Surah Nuh ayat 26. Sahabat Islam, kita harus berhati-hati dalam menerima kisah-kisah yang tidak jelas asal-usulnya, terutama yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran yang berharga. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video-video lainnya hanya di channel Islam Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.